Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Mukhlis Faldil, lahir di sini Jakarta, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Usia kurang lebih setengah abad, 50 tahun. Dulu saya sekolah biasa seperti anak-anak yang lain, sekolah di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke sekolah Sanawiyah. Kemudian tahun 91 saya pergi ke sebuah pesantren yang ada di Kediri. Di sanalah dikenalkan dengan para kiai dan saya belajar. Alhamdulillah pulang ke rumah tahun 2005 langsung menikah, istri 1, anak 1. Dakwah yang berkaitan dengan santri pada saat itu, kami memandang bahwa perbedaan itu memang ada, jelas ada. Karena kita terlahir sudah ada perbedaan, baik masalah kultur, budaya, bahkan fisik manusia itu pun berbeda. Bahkan saya sering bilang, walaupun kita satu bapak, satu emak, jelas rupanya berbeda, wataknya pun berbeda. Artinya dengan perbedaan itulah nanti ada yang namanya toleransi. Dalam toleransi beragama memang kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Masing-masing punya keyakinan dan tidak bisa disamakan. Oleh karenanya toleransi di situ harus ada, kita menghargai kepada orang lain. Penyebaran dakwah nilai-nilai kebinekaan di tengah masyarakat memang harus dibangun, karena tadi itu kita harus punya toleran, kita harus punya ciri khas, dan kita harus saling menghormati. Pada pesan dakwah, apa yang kita dapat, apa yang kita pahami harus kita sebarkan, dan kita tidak boleh memaksa orang untuk ikut pada pendapat kita. Pendapat berbeda itu harus, yang tidak boleh adalah memaksa orang untuk ikut pada pendapat kita. Kemudian toleransi beragama, umat beragama, bahwa kita hidup di bumi Nusantara. Di sini agama macam-macam ya. Karena kita dalam naungan bendera merah putih, yang mana beberapa agama disahkan oleh negara kita. Kita umat Islam berhak untuk dakwah. Mereka pun orang-orang yang di luar Islam punya hak untuk dakwah. Ketika ada kristenisasi, ketika ada islamisasi, ketika kita memandang, ya, ketika kita pahami, ada orang paham dengan Islamnya, maka tidak akan terjadi kristenisasi. Dan begitu pun ketika ada orang Nasrani paham dengan Nasraninya, maka tidak ada yang namanya islamisasi.
Jadi kenapa ada demikian? Kenapa ada islamisasi? Kenapa ada kristenisasi? Karena orang tersebut tidak memahami kepada agamanya. Jadi kalau orang paham kepada agamanya, tidak akan dia keluar. Kita berbicara ranah keilmuan, kita bicara ranah iman, bahwa memang keimanan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian tantangan berdakwah ya dalam penyebaran toleransi. Banyak memang orang-orang yang belum paham tentang Islam. Maka kalau saya mengistilahkan orang yang puber dalam Islamnya, mereka saling cemburu. Ketika orang sudah paham betul tentang Islamnya, maka pasti orang itu toleran. Ya, saya umpamakan begini, saya punya istri, kemudian dibonceng atau dibawa oleh orang boncengan dalam satu motor. Kemudian saya ada orang yang memberitahu kepada saya, Pak Kiai, istrinya tadi dibawa orang. Saya tidak boleh langsung marah. Saya teliti dulu, nggak taunya yang bawa itu adalah kakak dari istri saya. Nah, orang-orang yang puber dalam agama nih nggak boleh ngelihat orang dalam pandangannya salah sedikit menurut dia langsung menjustis neraka dan lain sebagainya. Padahal agama tidak demikian. Nanti pada ujung-ujungnya nanti innal yahud wan nasara wal majus, nanti semuanya itu kata Allah, aku yang memutuskan. Jadi manusia ini tidak berhak untuk memponis. Nanti ujung-ujungnya Allah lah yang akan memponis semuanya itu, ini orang benar atau tidak. Maka ketika ada permasalahan di negara atau di satu tempat, harus dimusyawarahkan. Nanti yang kita pegang adalah hasil musyawarah itu. Kemudian memang masyarakat kita, terutama di sini ya, banyak orang yang kolot. Artinya dia cuma mendengar, dia cuma beragama ikut-ikutan, tidak dia membaca, dia mendalami gitu ya. Kebanyakan kalau kata orang tuanya dia harus A, padahal tidak demikian. Kita harus teliti. Yang namanya ilmu ini harus berinovasi terus ya, karena banyak penemuan-penemuan. Ketika dulu dikatakan haram umpama, kemudian diteliti lagi, kemudian ada bahsul masail, ya, disimpulkan ini menjadi makruh, itu sangat mungkin terjadi. Makanya harus demikian. Kemudian dalam masalah konflik atau ketegangan, ada kelompok-kelompok agama, bagi saya itu sangat wajar sekali, karena orang ini selalu berambisi ya untuk membesarkan kelompoknya, dan orang ini kebanyakan selalu menyalahkan orang lain. Dalam sisi keilmuan memang adanya demikian, karena pada satu ketika setan itu menggoda manusia. Setan dia punya SIM, punya SK untuk menggoda manusia. Pada satu ketika ditanya setan itu, kenapa Anda tidak marah dikambing hitamkan? Kalau dia berbuat salah, ini gara-gara setan nih. Maka setan itu tersenyum bahkan girang. Itulah yang
aku inginkan bagaimana supaya manusia tidak merasa bersalah. Lah, ketika manusia tidak merasa bersalah, itu adalah kesalahan besar, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Makanya untuk diterapkan di zaman sekarang kan langka gitu loh. Saya yakin orang yang ceramah dalam kitab begini, itu kan cuma dia ngambil. Belum pernah dia mengkaji dari seorang guru. Gitu loh, Dan. Beda. Kalau saya itu, kitab yang ada sama saya, perkataannya itu saya pernah dengar dari guru dan diartiin gitu loh. Itu yang sulit. Yang nyaris hampir zaman sekarang nggak ada. Makanya dikatakan sanadnya mutasil ya, yang kayak gitu. Itu. Kadang-kadang aku sendiri bingung karena kebanyakan referensi. Itu kitab ini begini. Ketika kita kaji kan begini, dalam keilmuan. Seorang pengarang kitab, fikih atau apalah, katakan fikih lah. Kan kita harus tahu siapa yang mengarang, tahun berapa itu, beliau berada di negeri mana, di situ, di negeri yang dia berada, kulturnya bagaimana. Jelas lah, orang ngarang kitab, kultur dan budayanya berbeda. Ya, ketika kitab ini diterapkan di Indonesia, jelas nggak bisa dong, karena kultur dan budaya kita berbeda dengan ada orang pada itu. Zaman. Nah, kemudian nanti dilihat dari segi negara. Apakah sudah terjadi sebuah negara atau belum? Kalau memang sudah terjadi sebuah negara, nanti si ulama itu berada pada oposisi pada pemerintahan. Pemerintahannya itu kerajaan atau republik. Itu sudah berbeda, pasti ada tendensi di situ. Zaman sekarang, ulama FPI dengan ulama NU beda fatwanya, dan dulu pun begitu. Jadi nggak bisa kita konsumsi secara belak-belakan gitu loh, secara mentah. Gitu loh maksud gue. Jadi semakin aku belajar nih, semakin bingung. Makanya kadang aku malas ngaji, semakin bingung saya itu. Kayak berdosa kalau saya sampaikan yang ini, gitu loh. Karena narasinya berbeda, belum intonasi, belum dalam ilmu linguistiknya. Itu harus kita kaji, gitu loh. Saya contohkan. Kata-katanya sama. Ketika itu keluar dari anak kecil, dia bicara, "Bu, saya sudah bisa makan sendiri." Berarti sudah bisa nyuap. Ketika ada remaja, dia bilang, "Bu, saya sudah bisa makan sendiri." Berarti dia sudah kerja. Kan berbeda. Nanti dari intonasinya, macam-macam dikaji gitu loh. Dengan belajar begitu, saya jadi bingung sendiri. Ini apa? Maka memahami satu ayat, gitu ya. Itu harus didukung oleh ilmu yang lain, banyak ilmu yang lain. Ilmu alatnya, semuanya kan, belum linguistiknya, macam-macam. Kita bicara intonasi. Katakan orang ceramah, Kanjeng Nabi bilang begini, cool. Ya Nabi nggak begitu dong intonasinya dong. Nabi itu lemah lembut dong, berarti sudah salah dong. Dan macam-macam. Belum kulturnya, belum budayanya. Itu. Makanya ilmu itu luas. Ya, dia karang fikih di tahun sekian, tinggalnya di sana. Itu tidak bisa kita terapkan pada zaman sekarang. Gitu loh. Maka semua apa yang kita kaji dalam Ihya, dalam kitab-kitab fikih, pertanyaannya adalah apakah bisa diterapkan sekarang? Nggak bisa kan? Secara keseluruhan. Gitu loh. Karena kita di sini negaranya republik. Orang yang ngarang kitab itu negaranya kerajaan. Nanti dia oposisi atau bukan. Kan sudah berbeda kebijakannya. Gitu loh. Itu harus dikaji lebih dalam lagi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka fal yukrim daifahu. Hormatilah tamu.
Bukan berarti ketika ada orang tidak menghormati tamu berarti dia tidak iman kepada Allah dan hari kiamat. Kenapa Nabi ngomong demikian? Itu penekanan gitu loh. Saking pentingnya menghormati tamu. Mafhumnya begitu. Gitu loh. Sama aja saya bilang, saya punya anak nakal. Kemudian saya bilang, lu kalau masih nakal, jangan anggap saya adalah orang tuamu. Kemudian anak itu nakal, tetap saya ini orang tuanya. Kenapa saya ngomong begitu? Itu adalah penekanan. Nanti Al-Quran, hadis pun demikian. Gitu loh. Aduh, sulit dah makanya. Aku bicara itu dari arah mana gitu loh. Kan lebih spesifik. Ketika dokter spesialis, pasti dia melalui dokter umum dulu dong. Ketika ada orang spesialis, dia bicara tauhid atau bicara tasawuf, jelas sudah melalui daripada ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Contoh, ketika ada orang suluk, tadinya dia punya pesantren, dia ngajar, kemudian dia tinggalkan, hanya dia menggelandang. Kita nggak boleh menjustis orang itu, wah bego ini orang. Dulu dia jadi raja, dulu dia santrinya banyak, sekarang dia diam aja. Maka saya bilang orang yang sudah demikian sudah melalui proses yang panjang. Beda. Nah, gitu loh. Kan sulit banget. Kalau kita jabarin. Makanya bagiku orang itu punya inisiatif, pasti dia punya gagasan gitu. Pasti semua orang itu punya gagasan, pasti. Karena kita tercipta ada dikasih itu. Ya belum bicara fitrah manusia. Maka Gus Dur bilang, ya yang tertinggi adalah kemanusiaan. Gitu loh. Bukan hanya di majelis-majelis taklim. Dakwah itu adalah perilaku kita nih. Saya sempat kedatangan orang yang ya notabene dakwah, tapi hanya di mimbar-mimbar. Tapi hanya dari rumah ke rumah. Saya bilang, saya di rumah saja. Kemudian saya tanya kepada Anda, apakah saya ini tidak tergolong orang yang dakwah? Oh tidak, Kiai. Saya di rumah aja. Oh, berarti Anda salah memaknakan dakwah. Anda tadi ke sini beri salam, saya terima, saya persilahkan, saya tawarin kopi, saya kasih makan, apa itu tidak dakwah? Dakwah ini ada yang bilisan, ada yang dengan perilaku. Gitu loh. Ya maka lebih tinggi dakwah itu adalah dakwah dengan perbuatan. Ya kan? Ya kalau masih dengan lisan, ya belum komplit. Gitu. Kemudian diimplementasikan dalam tindakan pun baik. Ya pastilah orang akan ikut. Gitu loh. Jadi siapa orang yang ingin orang lain benar, ya benarkan dulu dirinya. Jangan tuntut orang lain untuk benar, gitu loh. Kalau saya begitu, kalau saya.